Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas statistika. Yang kita bahas adalah ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil, desil, dan persentil. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu kuartil. Mana kuartil ini adalah membagi data dari data yang kecil ke data yang terbesar menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, menjadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga kuartil ini terbagi atas 3 bagian. Nah, kuartil ini terdiri atas 3 bagian. Ada kuartil bawah atau Q1 dengan nilai N dibagi dengan 4. Ada kuartil tengah atau kita kenal dengan median. Nah, maka nilainya sama dengan N dibagi dengan 2. Nah, ada yang ketiga yaitu kuartil atas atau Q3. Maka nilainya sama dengan 3N dibagi dengan 4 ya, 3N dibagi dengan 4. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok? Nah, misalkan kita mencari nilai Q1 ya, kita misalkan mencari nilai Q1, maka kuartil bawah sama dengan TB, tepi bawah, ditambah, nah, N/4 dikurang dengan frekuensi sebelum kelas kuartil, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, dibagi dengan frekuensi kuartil itu sendiri, posisinya di mana nanti, lalu dikali dengan panjang kelas. Nah, Q1 sama dengan TB ditambah N dibagi 4, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi dengan frekuensi kuartil sendiri dikali dengan panjang kelas. Nah, kalau kita menentukan Q2, nah Q2 kita mengganti ini aja. Di sini kuartil 1 berarti N/4, berarti kuartil 2 kita ganti N/4 dengan N/2 gitu. Kalau kita mencari nilai Q3 berarti kita mengganti N/2 atau N/4 dengan 3N dibagi 4. Nah, ini aja yang membedakan antara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, ini adalah cara menentukan rumus Q atau menentukan rumus kuartil. Nah, di mana TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil, yang mana nanti TB itu nilai bawah dikurang dengan 0,5. Bawah dikurang dengan 0,5 nantinya. Ada nanti N, yang mana N adalah jumlah data atau jumlah frekuensi kita nanti. FK, jumlah data sebelum kelas kuartil, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil yang ditanya. FQ, frekuensi kelas kuartil itu sendiri, dan L adalah panjang kelas. Nah, langsung saja ya, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan kuartil ini. Di mana diberikan sebuah data, tentukan nilai kuartil bawah dari data di bawah ini. Nah, tentukan nilai kuartil bawah dari data di bawah ini. Nilainya ini 51 sampai 55, frekuensinya 2, 56 sampai 60, frekuensinya 4, 61 sampai 65, frekuensinya 3, sampai 86 sampai 90, frekuensinya adalah 3. Nah, sebelum menentukan nilai kuartil, kita terlebih dahulu menjumlahkan semua data, menjumlahkan frekuensi yang ada pada tabel kita, di mana 2 ditambah 4 nilainya 6, 6 ditambah 3, 9, 9 tambah 6, 15, 15 ditambah
7, 22, 22 ditambah 9, 31, 31 tambah 6, 37, 37 ditambah 3, 40. Maka jumlah data kita adalah 40. Nah, di sini yang datanya adalah kuartil bawah. Kuartil bawah kita ingat tadi n per 4 ya. N per 4. Sehingga nilai kuartil bawah kita N per 4 berarti 40 dibagi 4 maka nilainya sama dengan 10. Jadi posisi kuartil kita berada di jumlah frekuensi yang ke-10. Berarti 2 tambah 4, 6, 6 tambah 9, 3, 3 tambah 6, 15. Berarti posisi kuartil kita berada di kelas ini ya, yaitu 66 sampai 70. Nah, 66 sampai 70 ya, berarti posisi kuartil kita berada di kelas ini, yaitu 66 sampai 70. Maka nilai Q1 atau yang ditanya adalah kuartil bawah. Kuartil bawah sama dengan TB. TB nilainya sama dengan 66 dikurang 0,5. Jadi nilainya sama dengan 65,5 ya. Ditambah N per 2, N per 4. N per 4 kita nilainya sama dengan 10 ya. Terus dikurang jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi FK kita nilainya sama dengan 9 ya. Terus dibagi dengan frekuensi kuartil kita. Frekuensi kuartil kita yaitu 6. Jadi FQ kita nilainya sama dengan 6, yaitu posisi kuartil kita berada, yaitu di frekuensi yang berjumlah 6. Berarti FQ kita 6 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas kita yaitu 5 ya. Sama dengan 5, yaitu kita ambil aja 66. Kita uraikan 66, 67, 68, 69, 70. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelas kita adalah 5. Maka nilai Q1 sama dengan, kita masukkan nilainya 65,5 ditambah N per 4. N per 4 jadi 10 dikurang FK, yaitu FK kita 9 dibagi dengan jumlah frekuensi apa nama tuh? Frekuensi kuartil kita, frekuensi kuartil kita 6, berarti dibagi 6 dikali dengan panjang kelas kita adalah 5. Maka Q1 sama dengan 65,5, 10 dikurang 9 yaitu 1. Jadi 1 per 6 dibagi dengan 1 per 6 dikali dengan 5 ya. 1 per 6 dikali 5. Jadi Q1 sama dengan 65,5 tambah 5 dibagi 6, 0,83 ya. 5 dibagi 6 nilainya sama dengan 0,83, yaitu 0,83. Sehingga nilai Q1 kita 65,5 ditambah 0,83 nilainya sama dengan 66,33. Jadi letak kuartil 1 atau kuartil bawah kita berada di 66,33. Nah, ini adalah cara menentukan nilai Q1. Nah, bagaimana menentukan nilai Q2? Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita lanjut yang kedua. Pembahasan kita adalah desil. Kalau desil itu per 10 ya. Kalau kuartil per 4, kalau desil adalah per 10. Sehingga desil membagi data kita dari yang kecil ke yang besar menjadi 10 bagian yang sama banyak. Sehingga diperoleh 9 pembagi yang dinamakan dengan desil, yaitu D1, D2, D3 sampai D9. Nah, ini adalah menentukan nilai desil. Desil itu
membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Nah, cara menentukan rumusnya gimana? Hampir sama ya dengan menentukan nilai kuartil. Cuma di sini kita mencari umpamanya D1 atau DI, kita anggap aja DI. DI sama dengan TB ditambah I dikali N bagi 10, sama ya dengan menentukan rumus kuartil, dikurang dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, di sini desil ya, dibagi dengan frekuensi desil kita dikali dengan panjang kelas. Nah, hampir sama dengan menggunakan rumus kuartil, yang mana TB itu adalah di kelas bawah, nanti nilai bawah dikurang 0,5 nanti ya. Terus N adalah jumlah data kita atau jumlah frekuensi, F adalah jumlah data sebelum kelas desil, FQ sama dengan frekuensi kelas desil dikali dengan panjang kelas, dan L itu adalah panjang kelas. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan desil ini. Tentukan nilai desil yang ke-8 dari data di bawah ini. Tentukan nilai desil yang ke-8 dari data di bawah ini. Datanya 10 sampai 14 7, jumlah frekuensinya 15 sampai 19 8, 20 sampai 24 18, 25 sampai 29 11, 30 sampai 34 10, 35 sampai 39 6. Maka jumlah frekuensi kita 7 tambah 8 tambah 18 tambah 11 tambah 10 ditambah 6, maka jumlah data kita adalah 60. Nah, di sana sebelum menentukan kelas desil, kita menentukan di mana sih posisi desil kita berada, yaitu 8i. Ini yang ditanya adalah desil ke-8, berarti 8 dikali N dibagi dengan 10 ya, karena desil itu pembagi 10. 8 kali N berarti 8 dikali 60 per 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan, tewas, tinggal 6. Berarti 8 kali 6 nilainya sama dengan 48. Jadi posisi desil yang ke-8 berada di jumlah frekuensi yang ke-48. Kita jumlahkan posisinya di mana? 7 tambah 8 15, 15 tambah 18 23, 33 ditambah 11 44, 4 tambah 10 berarti berada di kelas ini ya. Nah, berarti berada di kelas 30 sampai 34 dengan jumlah frekuensinya sama dengan 10 ya. Sehingga desil berarti D8 sama dengan TB, TB-nya berarti 30 dikurang 0,5 ya, maka nilainya sama dengan 29,5. Terus ditambah 8N per 10 nilainya sama dengan 48 nanti, dikurang dengan FK. FK kita nilainya sama dengan 7 tambah 8 15, 15 tambah 18 33, 33 ditambah 11 yaitu 44. Jadi FK kita nilainya sama dengan 44. Terus dibagi dengan frekuensi desil. Frekuensi desil kita nilainya sama dengan 10 ya. FQ kita nilainya sama dengan 10. Ini ya. Lalu dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas kita sama dengan 5. Nah, panjang kelas kita sama dengan 5. Jadi desil yang ke-8 sama dengan TB 9,5 ditambah 29,5 tambah 8N dibagi 10 nilainya sama dengan 48 dikurang FK kita 44 per jumlah frekuensi kelas kuartil kita nilainya sama dengan 10 dikali dengan panjang kelas kita yaitu 5. Sehingga
Desil yang ke-8 nilainya sama dengan 29,5. 48 dikurang 44 yaitu 4. 4 dibagi 10 dikali dengan 5. 4 dikali 5, 20. 20 dibagi 10 nilainya sama dengan 2 ya. 20 dibagi 10 nilainya sama dengan 2. Sehingga desil yang ke-8 sama dengan 29,5 ditambah 2. Sehingga desil yang ke-8 nilainya sama dengan 31,5. Nah, ini adalah nilai posisi desil yang ke-8 yaitu berada di nilai 31,5. Nah, ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan desil. Selanjutnya yang kita bahas adalah persentil. Kalau persentil yaitu per 100 berarti ya, per 100 bagian. Nah, per 100 bagian. Nah, persentil ini membagi data kita dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama banyak. Sehingga diperoleh 99 pembagi, yaitu kita kenal dengan istilah persentil, yaitu P1, P2, sampai P99. Nah, cara menentukan rumusnya hampir sama antara desil dan kuartil. Nah, PI sama dengan PB ditambah N dikali I bagi 100. Kalau desil tadi dibagi 10, kalau persentil dibagi dengan 100. Dikurang FT bagi frekuensinya di mana nanti dikali dengan panjang kelas. Sama dengan menentukan rumus desil dan kuartil. Cuma yang diganti di sini adalah nilai ininya ya, IN dibagi dengan 100 untuk persentil, sedangkan untuk desil IN dibagi dengan 10, sedangkan untuk kelas kuartil ya, N dibagi 4, lalu N dibagi 2, dan seterusnya. Hampir sama, cuma yang membedakan. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan persentil ini. Tabel berikut menunjukkan hasil ujian seleksi penerimaan karyawan di suatu perusahaan yang diikuti oleh 100 orang. 100 orang ini adalah jumlah frekuensi kita nantinya dengan tabel sebagai berikut. Nah, nilai 41 sampai 50 13 orang, nilai 51 sampai 60 adalah 15, dan seterusnya sampai 91 sampai 100 nilainya jumlah frekuensi adalah 12 orang. Nah, dari data tersebut, perusahaan memutuskan untuk mengambil 25% saja yang mendapatkan nilai terbaik untuk diterima sebagai karyawan. Batas nilai yang terendah yang mungkin agar dikategorikan sebagai peserta yang diterima menjadi karyawan adalah perusahaan itu cuma butuh 25% dari nilai yang terbaik. Nah, sehingga persentase yang diterima hanya adalah 25%. Dengan kata lain, batas nilai seseorang yang tidak diterima pada data tersebut adalah data yang ke-75%. Nah, artinya nilai yang terendah itu pada posisi yang ke-75%. Nah, kalau kurang dari 75% berarti mereka tidak diterima di perusahaan tersebut. Jadi nilai tertingginya itu berada di sini ya, di posisi sini. Nah, pertama kita jumlahkan frekuensi kita. Jumlah frekuensi kita adalah 100. Yang ditanya desil yang ke-75 karena nilai yang terendah itu berada di posisi 75%. Sehingga 75 di per N dibagi dengan 100 ya, dibagi dengan 100, sehingga 7N, 7 dikali 100 dibagi dengan 100. Ini berarti tewas, yaitu pada data yang ke-75. Jadi persentil kita berada pada data yang ke-75. Kita jumlahkan frekuensi kita, 13 tambah 15, 28, 28 tambah 25, 43, 43 tambah 18, 61,
61 ditambah 17, nah berarti berada di sini ya, posisi desil yang ke-75. Berarti ambang batas nilai terendah untuk diterima di perusahaan itu berada di posisi 81 sampai 81 sampai 90. Berarti berada di sini nih. Ambang batas nilai terendah yang diterima di perusahaan tersebut. Sehingga TB kita persentil yang ke-75 TB. Nah, TB kita berarti di sini itu ya 81 dikurang 0,5, jadi nilainya sama dengan 80,5 ya. Lanjut, 75N dibagi 100 nilainya tadi 75. FK kita nilainya sama dengan FK kita 13 tambah 15, 28. 28 ditambah 25 berarti 53. 53 ditambah 18 berarti 71. 71 ya. 53 ditambah 18 nilainya sama dengan 71. Nah, jadi FK kita nilainya sama dengan 71. Selanjutnya frekuensi kelas persentil kita berada di nilai 17, yaitu ini ya. Jadi FP kita nilainya sama dengan 17. Panjang kelas kita 41 sampai 50 berarti 10 ya. 41 sampai 50 berarti panjang kelas kita adalah 10. Nah, sehingga P75 persentil yang ke-75 TB kita nilainya sama dengan 80,5 ditambah dalam kurung berapa tadi? 75N dibagi 100 nilainya sama dengan 75 dikurang FK kita 71 bagi frekuensi persentil kita nilainya 17 dikali panjang kelas nilainya sama dengan 10 ya. Sehingga P75 sama dengan 80,5, 75 dikurang 71 nilainya sama dengan 4. Jadi 4 dibagi dengan 17 dikali dengan 10. Jadi 4 dikali 10 40. 40 dibagi 17 gitu ya. Jadi P75 80,5 ditambah 40 dibagi 17 nilainya sama dengan 2,35. Jadi persentil yang ke-75 nilainya adalah 82,85. 82,85. Jadi nilai ambang batas yang terendah yaitu berada di nilai 82,5. Sehingga nilai yang berada di bawah 82,85 otomatis tidak diterima di perusahaan tersebut. Nilai yang berada di atas 82,85 yang diterima di perusahaan tersebut. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.